teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, kini hadir untuk Anda dalam video ramalan yang cukup berbeda ya. Di sini saya akan membahas tentang ramalan karma kehidupan yang bakal Anda dapatkan dalam suatu waktu yang dekat ya. Nah, di sini teman-teman sebelum saya memulai, Anda jangan lupa like, share, dan komen, dan di-subscribe ya, supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya, dengan ide-ide hasil ramalan kehidupan yang berhubungan dengan liku kehidupan Anda ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang roda kehidupan yang bagaimana yang bakalkan Anda dapat dari karma baik buruknya dalam waktu dekat ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Anda jangan terlalu menekankan diri Anda, jangan terlalu tegang, dan jangan terlalu uh, terasa tertekan batin ya. Anda harus bisa merasa rileks, santai, menikmati hasil ramalan walaupun memang durasinya memang tidak terlalu lama ya. Jadi di sini Anda cukup bisa lebih tenang dan santai menikmati hasil ramalan saya ya. Dengan penuh santai dan menikmatinya ya. Oke, teman-teman, jangan lupa Anda lebih relaksasi, santai ya, menghembuskan nafas kalian keluar masuk berulang kali ya, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan apa yang getaran yang bisa Anda dapatkan ya dalam keseharian kehidupan kalian yang Anda jalankan ya. Di sini saya akan memberikan waktu 5 detik. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi ataupun mempervideo seperti biasanya ya. Nah, jadi di sini ada 4 kartu yaitu dari samping kiri. Kartu pertama yaitu kucing warna orange. Yang kedua adalah kucing warna hitam. Terus yang ketiga adalah kucing warna putih. Yang keempat adalah kucing warna abu-abu ya. Nah, jadi di sini kita akan memberikan waktu 5 detik ya. Nah, habis itu nanti kita akan memulai dengan tanda lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan memulai dengan lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, sini kita akan mengambil dari kartu pertama yaitu kucing warna orange. Kita akan memulai dengan kartu pertama yaitu kucing warna orange ya. Di sini dengan kartu pertama ada suatu kartu yang mengatakan bahwa kata berpuas diri ya di sini ya. Ada sesuatu yang bahwa Anda merasa bahwa Anda cepat berpuas diri dan Anda merasa bahwa semuanya sudah diraih ya. Jadi padahal itu semua itu kesempatan Anda itu banyak yang terlewatkan ya. Sehingga Anda kurang bisa menghargai dan kurang adanya namanya uh, sesuatu harapan yang seharusnya bisa Anda ambil. Tapi semuanya itu dilewatkan dengan penuh kesulitan, kesukaran dalam hidup Anda. Jadi Anda merasa bahwa semuanya itu dapat diambil dengan baik. Apapun yang Anda raih itu memang semua berasal dari kemampuan dari sendiri, dari diri Anda sendiri, tapi tidak ada suatu bantuan dari lingkungan sepihak ya, ataupun seseorang yang membantu Anda ya. Nah, jadi di sini kesulitan itu memang bakal akan terjadi, sesuatu hal apapun, itu tapi semuanya itu tidak akan berubah menjadi lebih hasil yang membaik ya. Jadi memang di sini ada suatu kata tindakan, tapi tindakannya itu bersifat lebih condongnya itu tidak ada mendapat suatu kata harapan ya. Ibaratnya tuh harapannya tuh kosong dan nihil ya. Jadi apapun itu semuanya itu semua berhubungan dengan namanya uh, kemampuan Anda. Memang kalau jika terus-menerus Anda terjadi sesuatu hal yang terjadi pada Anda itu terus-menerus Anda lakukan seperti itu ya, memang bisa Anda mendapat suatu kata keuntungan tapi tidak bisa dimanfaatkan ya. Jadi di sini banyak kesempatan emas yang Anda lewatkan tapi tidak mendapat suatu kata harapan. Jadi Anda merasa bahwa Anda tuh merasa diri paling benar dan Anda sudah bisa meraih kesuksesan. Padahal semuanya itu tidak ada sama sekali. Dan itu lebih banyak membutuhkan suatu kata keuntungan dan hambatan, tantangan yang lebih kuat gitu ya, lebih jauh lagi ke depannya. Sehingga di sini banyak kesempatan emas yang masih bisa diraih, tapi Anda lebih banyak berdiam diri dan terjadi secara terus-menerus, ya Anda kurang bisa mengambil suatu kata keuntungan, sehingga keuntungan itu Anda kurang untuk memanfaatkannya dengan begitu mudah. Yang saya lihat kamu banyak ide, banyak kemampuan, banyak gagasan, ya banyak sesuatu yang dipikirkan, tapi masih belum mendapatkan suatu kata hal yang lebih maksimal gitu. Jadi Anda kurang bisa mempelajari
mempelajari, menguasai, ataupun tahu sekitar lingkungan sekitar Anda itu seperti apa gitu. Jadi mau dapatkan suatu kata hasil, pendapatan, keberhasilan itu seperti apa, kamu masih belum tahu. Berarti ibaratnya itu kamu masih jauh pemikiran Anda. Sedangkan misalnya orang yang pebisnis, dia tuh pemikirannya cukup jauh dan Anda bisa dibilang Anda cuma seperempat aja. Jadi jalan pemikiran itu masih terlalu jauh ya untuk mendapatkan suatu kata harapan yang baik. Jadi di sini ada sesuatu yang menggambarkan bahwa jiwa Anda tuh terlalu menyepelekan, terlalu ceroboh, terlalu memberikan bahwa Anda tuh menyulitkan diri Anda sendiri sehingga apapun yang tidak sesuai dengan Anda ataupun Anda kurang bisa mendengarkan kritik, saran, dan nasihat orang lain, Anda terlalu banyak pergi menjauh ataupun kurang bisa mengambil suatu kata manfaat yang baik ya ataupun keuntungan ya, sehingga di sini susah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar Anda bisa raih karena Anda tuh tidak mau belajar dari masa lalu dan banyaklah terjadi suatu kata masalah. Jadi di sini tindakan karma-karma yang Anda lakukan itu ya Anda tidak mau belajar dari masa lalu. Jadi sehingga karma karma kehidupan baik buruknya yang kamu dapatkan itu ya Anda dapatkan lagi dari karma-karma masa lalu. Itu yang saya lihat ya. Sedangkan di sini ya banyak usaha kamu yang kamu lakukan itu banyak ditentang oleh unsur alaman apa ya, unsur elemen alam ataupun Anda kurang adanya dukungan support dari keluarga terdekat Anda ataupun teman baik Anda ya. Sehingga kamu sangat sulit untuk mendapatkan suatu kata kesuksesan. Jadi tindakan kamu itu tidak mau belajar dari masa lalu sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan suatu kata keberhasilan. Itu yang saya lihat ya. Jadi sini tidak ada suatu kata harapan ataupun kehidupan yang membuat Anda tuh lebih bermakna. Sedangkan di sini yang saya lihat dari segi spiritual Anda kurang ya, sehingga Anda kurang bisa mendekatkan diri pada Tuhan Anda dan Anda kurang bisa fokus terhadap karir Anda, terhadap bakat kemampuan Anda, terhadap rencana tujuan yang sudah diterapkan. Sebenarnya ada banyak sesuatu hal yang bisa didatangkan kepada Anda, ya. Jadi di sini jiwa Anda tuh egois, keras kepala. Jadi untuk mendapatkan suatu kata harapan yang baik, itu semuanya tuh butuh ekstra, butuh suatu kata pemikiran yang positif. Jadi barulah Anda bisa mendapatkan suatu kata sesuatu yang benar-benar bisa Anda gapai. Jadi selama ini Anda selalu gagal, gagal, dan gagal. Kenapa? Karena Anda tidak mau belajar dari masa lalu. Sehingga Anda tuh susah untuk bisa maju dan sukses. Apapun yang dikasih tahu, Anda tidak mau dengar. Anda lebih banyak pendirian tetap bahwa Anda tuh saya yang paling benar, saya yang paling benar, dan yang lain tidak benar gitu. Jadi akhirnya sesuatu hal yang benar dikasihkan kepada Anda, sebenarnya Anda bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, malah Anda tinggalkan. Jadi Anda ya semua tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik. Memang sih Anda bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, hanya saja itu belum cukup. Tapi Anda merasa bahwa sudah bisa berpuas diri. Padahal di satu sisi Anda bisa lebih mendapatkan yang lebih besar lagi. Cuman ya Anda menginginkan seperti itu ya perubahan Anda tuh ya sepertinya kurang adil ya buat kamu kondisi ini yang saya lihat. Jadi di sini tindakan karma dari baik buruknya yang kamu lakukan itu dalam waktu dekat ya. Kalau bisa, kalau saya lihat Anda tuh harus benar-benar bisa mencari sesuatu kata yang benar-benar bisa merubah kehidupan Anda lebih baik. Anda harus bisa carilah dalam hati batin Anda bagaimana untuk bisa merubah kehidupan Anda yang benar-benar bisa Anda capai gini. Jadi di sini Anda perlu bimbingan, ya. Anda perlu yang namanya berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan ya. Anda fokus gitu loh. Jadi Anda minta petunjuk dari Tuhanmu. Karena di sini kalau saya lihat karma yang bakal kamu dapatkan itu ya harus lebih banyak bisa mendapat suatu kata keyakinan dan bisa mendapat suatu kata perasaan secara lebih terbuka kepada lingkungan sekitar Anda ya. Barulah Anda bisa memperdalam hubungan Anda itu dengan baik dengan orang lain. Anda baru bisa mendapatkan suatu kata hal kebaikan dalam diri Anda. Jadi di sini Anda tuh perlu adanya namanya perubahan. Jangan sampai Anda mendapatkan suatu kata keterpurukan yang sehingga seharusnya tidak perlu Anda dapatkan gitu.
Terus juga di sini kehidupan lampau, kehidupan yang saya lihat itu kamu lebih banyak dikhianati ya. Jadi mengenai cinta, mengenai perasaan juga kamu lebih banyak dimusuhin, dikhianatin, sering disalahpahamkan dan sering terbawa suasana yang membuat Anda itu jadi susah untuk mendapat suatu kata kebahagiaan. Nah, jadi di sini di kehidupan sekarang itu Anda punya kemampuan, punya komitmen bahwa kamu tuh lebih condongnya tuh lebih banyak salah paham dengan orang lain sehingga Anda kurang bisa mempercayai lingkungan sekitar Anda gitu loh. Jadi di sini Anda merasa bahwa tidak punya rasa aman dan kehidupan Anda tuh sampai sekarang tuh Anda sangat sulit untuk menentukan mana yang terbaik sehingga Anda sudah diberi yang terbaik tapi malah Anda merasa bahwa Anda tidak mendapatkan suatu kata harapan yang baik gitu loh. Jadi di sini Anda lebih banyak ada suatu kata kecemburuan, pemikiran yang rasional dan lebih banyak merusak hubungan yang sebenarnya tuh baik gitu. Jadi di sini Anda tuh kehidupan yang sekarang tuh lebih banyak mengingat situasi yang membuat Anda tuh lebih banyak sakit hati dan tidak bisa membuat Anda tuh lebih maju. Jadi di sini itu semua adalah gambaran kehidupan karma masa lampau ya. Jadi di bawah sekarang itu Anda tuh lebih suka menyendiri, eh, Anda merasa bahwa Anda tuh yang terbaik dan tidak perlu membutuhkan suatu kata pertolongan dari orang lain. Jadi sehingga Anda lebih banyak salah paham, curigaan, dan merasa orang lain tidak baik dan kamu tuh lebih baik. Itu yang saya lihat ya. Nah, jadi di sini tindakan apa yang Anda dapatkan dalam baik buruknya karma, ini satu, Anda kurang bisa belajar dari karma masa lalu. Jadi apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan itu, Anda belajarlah dari yang terdahulu, barulah Anda bisa mengoreksi diri Anda menjadi lebih membaik. Itu yang saya lihat ya untuk kartu pertama. Oke, saya akan lihat lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Ya, kita akan mulai. Di sini kalau saya lihat dari kartunya, kamu cukup ya, cukup baik dalam masa kehidupan Anda yang Anda jalankan ya. Di sini juga ada sesuatu bahwa Anda lebih dituntut untuk lebih menyayangi orang lain, ya, lebih mendekatkan diri pada Tuhan, dan Anda peduli dengan sesama lingkungan sekitar Anda ya, lebih banyak berdana dan lebih banyak beramal ya. Jadi di sini untuk kartu kedua kamu itu banyak berbuat baik, jadi nanti akan mendapat satu kata keberkahan, perlindungan, dan Anda selalu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata positif ya dari segi kehidupan Anda yang Anda jalankan, tapi itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi di sini ada sesuatu hal yang bisa Anda dapatkan, bisa Anda capaikan, asalkan Anda sesuatu hal pasti akan dipermudah ya asalkan Anda tuh jangan terlalu berpelit hati. Anda harus bisa lebih bermurah hati dalam menjalankan suatu kehidupan dan Anda peduli dengan orang lain ataupun lingkungan sekitar yang kesusahan dan ataupun yang menderita ya. Apalagi Anda lebih banyak bersedekah, rezeki, memberikan Anda tuh yang terbaik ya, memberikan orang lain supaya kehidupan mereka lebih tenang ya. Jadi nggak perlu hanya materi, tapi tenaga waktu pun juga bisa ya. Jadi untuk bisa membahagiakan mereka, ya mereka bahagia, Anda pun juga bisa bahagia ya. Hati jiwa Anda, hati dan pikiran Anda pun bisa tenang. Nah, terus juga di sini, apapun yang Anda rencanakan sih memang bersusun dengan kata akhir baik ya. Tapi di sini ada suatu kata positif lah di sini. Jadi tindakan karma baik buruknya itu dalam waktu dekat itu cukup lumayan ya, bisa mendapat suatu kata keberkahan dan restu dari Tuhan ya. Dalam setiap langkah yang kamu jalankan itu ada sesuatu hal yang bisa Anda gapai dan Anda bisa mencapai sesuatunya itu dengan lebih mudah ya. Di sini kalau saya lihat ya, ada sesuatu dalam jiwa keyakinan kamu tuh cukup besar ya. Tapi kamu takut-takut ya dalam melangkah ya. Sehingga kamu tuh takut untuk melaksanakan segala rencana tujuan yang sudah ditetapkan. Kamu itu kurang yakin. Padahal di sini sudah mendapat suatu kata doa resu ya, jalan yang bagaimana Anda jalankan ya. Karena memang sebagai manusia kan pasti kita selalu wajar ya, kita selalu takut-takut dan kita selalu was-was ya.
apakah memang benar-benar bisa mendapatkan suatu kata penghargaan, keuntungan, pendapatan, ya. Di sini ada suatu kata hal yang baik bisa terwujud ya, hanya saja Anda sendiri kurang untuk bisa lebih percaya diri ya menekuni apa yang mau Anda jalankan ya. Sehingga di sini memang membutuhkan suatu kata perjuangan yang lebih berat ya. Tapi semuanya itu bisa dilalui dengan baik. Semuanya tuh yang ditargetkan tuh pasti bakal akan terwujud. Hanya saja Anda sendiri kurang gitu loh. Anda kurang bisa melakukan yang terbaik. Anda takut-takut hati jiwa Anda tuh bahwa Anda tuh bisa kehilangan segala-galanya gitu. Terus juga di sini ada suatu kata bahwa semua hal yang harus diperhitungkan dengan cermat itu semuanya pasti akan mendapatkan suatu kata rintangan ya. Jadi di sini ya suatu keberkahan, suatu kata rezeki itu kan pasti kalau misalnya Tuhan mengizinkan kamu bisa mendapatkan suatu kata keuntungan gampang sangat sangat gampang sekali ya. Tapi kalau misalnya Tuhan memberikan kamu ada ujian, tapi di balik semua itu pasti ada keberkahan. Ya, itu semua tergantung dari diri Anda sendiri apakah cukup kuat atau lebih gampangnya untuk mendapat suatu kata hal baik gitu. Karena di sini sesuatu kata doa restu sih sudah ada ya dari Tuhanmu dan setiap langkah yang Anda lewati, yang Anda jalankan itu semua baik sekali, baik adanya. Jadi Tuhan benar-benar membukakan diri, membukakan jalan kepada Anda supaya bisa memberikan yang terbaik buat Anda. Nah, jadi apapun itu satu keyakinan, hati jiwa Anda itu juga jangan terlalu gampang ciut ya ataupun putus asa karena semuanya itu hanya bisa mengeluh dan membuang waktu Anda saja. Jadi kamu tuh dari segi jiwa Anda, kamu banyak bakat, ide, bakat, kemampuan yang bisa Anda salurkan. Kamu tuh ada cahaya harapan dalam jiwa kamu loh. Sayang sekali kalau misalnya Anda tidak mau menjalankan itu semua. Karena itu semua adalah berkat keberkahan yang diberikan oleh Tuhanmu. Itu semua Anda lahir dengan bakat kemampuan itu yang sangat cemerlang. Ide pokok gagasan itu benar-benar bisa terbuka dengan jalan dan cahaya yang baik. Hanya saja Anda takut-takut dan Anda merasa bahwa Anda ciut gitu ya. Jadi takut untuk melangkah gitu. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengambil itu semua, itu benar-benar bisa rugi loh gitu loh ya. Jadi semua kesempatan emas itu bisa pergi menjauh dan tidak mendapat suatu kata, sesuatu alhasil yang bagaimana Anda dapatkan gitu. Jadi Anda harus lebih banyak menyalurkan sesuatu, Anda harus bisa menggapai cahaya harapan itu sehingga Anda benar-benar hati lebih terbuka, lebih cemerlang dan Anda benar-benar bisa mendapat suatu kata kejernihan dalam bertindak ya. Dari kehidupan lampau yang saya lihat ya, dulunya kamu tuh pernah membina diri ya untuk kesucian, untuk supaya meninggalkan harta duniawi, semua hal yang berhubungan dengan duniawi ya, yang Tuhan berikan kepada kamu itu Anda tuh halang-halangi, Anda tutupi sendiri dengan kata sumpah untuk membina diri ya. Jadi kata sumpah Anda tuh dibawa sampai sekarang. Jadi apapun kamu itu kata sumpahnya itu sampai sekarang Anda sangat susah untuk menggapai sesuatu. Jadi kalau bisa Anda jangan menggunakan kata sumpah ya, karena kamu tuh susah sekali. Anda sangat susah sekali untuk mendapatkan apa yang bisa Anda inginkan. Ya, dulunya kamu seorang biarawan, mungkin seorang biarawati, mungkin seorang pendeta, mungkin seorang pastor, ataupun mungkin dari imam-imam suci ya. Nah, jadi biksu, bante, ataupun lain sebagainya. Jadi kata sumpahnya itu membuat Anda tuh jadi terhalang-halangi ataupun Anda menutupi diri sendiri, menutupi semua apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya apapun kamu sudah berdoa, banyak sholat, banyak sembahyang, kamu meminta sesuatu, Tuhan memberikan itu semua. Hanya saja kamu tertutup, terhalangi oleh kata sumpah kamu gitu loh. Jadi kamu tuh mau nggak mau kamu harus bisa melepaskan ataupun memutuskan kata sumpah kamu di kehidupan sekarang. Barulah Anda benar-benar bisa menggapai apapun yang keberkahan dari Tuhan gitu loh. Jadi Anda tuh perlu banyak berdoa, banyak sembahyang ya. Anda perlu banyak mengatakan bahwa meminta sama Tuhan bahwa Anda bersedia ya,
untuk memutuskan, untuk tidak terikat dengan kata sumpah saya di masa lampau, ya, yang untuk membina diri, kalau bisa Tuhan memberikan jalan untuk membukakan kembali kata sumpah, untuk menghancurkan dan memutuskan kembali supaya di kehidupan sekarang saya bisa hidup lebih wajar, hidup lebih sempurna, dan hidup seperti orang normalnya pencapaian suatu kata keberkahan dari Tuhan ya dalam segala 5 arah penjuru ya supaya bisa mendapatkan suatu kata dewa penolong. Jadi kamu setiap hari berdoa memintalah sama Tuhanmu supaya supaya sumpah kamu itu diputuskan dan dihalang apa yang segala yang menghalangi dibuka kembali karena itu kata sumpah itu Anda sendiri yang mengucapkan itu makanya kamu tuh susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik. Jadi itu kamu harus ada perubahan dalam diri Anda sendiri. Dan Anda juga harus bisa lebih mengekspresikan hati batin Anda, perasaan Anda itu kepada lingkungan sekitar Anda. Anda harus bisa menciptakan keharmonisan antar hubungan dengan lingkungan sekitar Anda ya. Anda harus benar-benar bisa mendapatkan suatu kata yang terbaik dalam apa yang Anda lakukan. Jadi apapun yang Anda rasakan, ya apapun yang Anda lalui itu semua berhubungan dengan karma masa lalu. Makanya Anda sangat susah untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi Anda harus bisa memperdalamkan hubungan lingkungan sekitar Anda, ya hubungan yang lebih baik dan Anda harus punya ada rasa cinta, perasaan, hormat dan peduli terhadap lingkungan sekitar Anda ya. Jadi Anda lebih banyak melakukan yang terbaik ya. Karena itu semua berasal dari kata sumpah membina diri karena Anda sudah uh, bisa dibilang Anda hidup dalam sampai sekarang Anda berhutang dengan namanya kata sumpah Anda. Jadi Anda harus benar-benar bisa melakukannya itu dengan tindakan nyata. Ya, berbuat baiklah dan Anda lebih banyak berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus dengan Tuhanmu supaya cepat atau lambat kata sumpah kamu tuh benar-benar didengarkan oleh Tuhan dan diputuskan dan dihilangkan sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik dalam kehidupan Anda semasa hidup Anda sampai sekarang ya. Oke, jadi di sini teman-teman Anda harus yang memiliki kata kedua ini Anda harus lebih memilih mana kata yang terbaik supaya Anda tuh bisa hidup lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi teman-teman yang memiliki kartu kedua sudah selesai, mungkin di sini Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut ya. Di sini kita akan memulai kartu ketiga. Kita akan memulai dengan kartu ketiga, kucing warna putih. Dengan kartu ketiga yang saya lihat ya, ini kamu memiliki suatu kata emosi yang cukup besar ya. Emosi Anda meledak-ledak ya dalam melakukan sesuatu ya. Dalam suatu kata tindakan juga Anda kurang mateng dan kurang mandiri ya. Jadi di sini Anda lakukan itu semua itu dengan emosional, padahal emosional Anda kurang stabil dan Anda tidak melihat baik buruknya apa yang Anda lakukan ya. Nah, jadi di sini Anda tuh lebih banyak mendapat suatu kata sesuatu yang materi ataupun sesuatu yang Anda harapkan tuh hilang gitu loh. Jadi lebih banyak mendapat suatu kata masalah dan Anda susah untuk mendapatkan suatu kata hal yang positif ya. Sehingga Anda lebih banyak emosional, meledak-ledak dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ya. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukannya itu Anda tetap melakukan aja, cuma Anda tidak memikirkan panjang gitu loh. Jadi itu yang saya lihat ya. Terus juga di sini sih memang Anda punya suatu kata yang semangat juangan cukup tinggi ya, yang nggak mendalam untuk melakukan sesuatu. Hanya saja Anda segala perjuangan Anda itu hasilnya itu kurang maksimal ya. Sehingga di sini apapun yang Anda lakukan tuh ya semua dilakukan sesuai dengan emosional Anda. Juga di sini kalau saya lihat kehidupan Anda tuh kurang beramal ya. Kurang mendekatkan diri pada Tuhan ya. Sehingga di sini Anda kurang bisa berbagi dengan sesama. Di sini hidup Anda tuh memang kalau saya lihat sangat membosankan ya. Hidup Anda tuh sangat monoton. Jadi tidak ada suatu kata perubahan. Jadi apapun yang Anda harapkan itu semua kurang bagus ya. Jadi tindakan apa karma baik buruknya yang Anda dapatkan itu ya seperti ini, nihil gitu loh. Memang sih tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi Anda, tidak ada seseorang pun yang bermaksud ingin menghancurkan semua segala rencana tujuan Anda, tapi Anda lakukannya itu secara tergesa-gesa, emosional Anda itu harus diperbaiki. Jadi Anda tuh harus benar-benar bisa merubah diri Anda tuh lebih membaik gitu loh. Sehingga di sini ada sesuatu hal, tidak ada satu kata kesulitan dan harapan yang bisa Anda gapai. Ya,
Jadi suatu kata kerjasama Anda tuh dengan orang lain tidak ada suatu kata hubungan yang kuat, ya. Jadi walaupun memang ada sesuatu yang menusuk Anda dari belakang ataupun tidak, itu semuanya itu Anda lebih banyak melemparkan suatu kata tanggung jawab kepada orang lain, sehingga Anda kurang dewasa, kurang mandiri, dan kurang bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan gitu loh. Kerjasama yang Anda lakukan itu semua tidak berunsur dengan yang namanya kebaikan. Jadi apapun yang Anda capai, apapun yang Anda harapkan, semuanya itu hanya iming-iming saja dan tidak mendapat satu kata kebaikan. Jadi tindakan apapun yang Anda lakukan, Anda kurang beramal dan kurang lebih dekatkan pada Tuhan, kurang baik dan kurang akur dengan lingkungan sekitar Anda ya. Itu tindakan baik buruk yang kamu dapatkan itu. Kehidupan Anda tuh kurang mendengarkan suatu kata bisikan dalam hidup Anda ya. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda terima tidak sesuai dengan hati nurani Anda. Anda kurang bisa mendengarkan hati jiwa Anda ya. Anda kurang yang namanya suatu kata ekspansi dalam kehidupan Anda, kurang adanya namanya suatu kata perubahan yang baik ya. Jadi Anda kurang peka terhadap hati batin Anda, peka terhadap lingkungan sekitar Anda, dan Anda kurang yang namanya peduli dengan sesama. Jadi sehingga di sini Anda cuek-cuek, acuh tak acuh, dan Anda merasa bahwa semuanya itu adalah nihil dan tidak mendapat suatu kata hal apapun. Sehingga kehidupan Anda tuh penuh dengan kebaikan pun juga tidak ada, dan Anda kurang bisa menghargai yang namanya situasi kondisi yang bagaimana Anda harapkan. Ini kalau saya lihat ya, bakat kemampuan yang terpendam dalam kamu memilih kartu ketiga ini, kamu punya bakat seni ya. Bahkan mungkin di sini seni penulis ataupun menerbitkan sesuatu ya. Jadi di sini ada sesuatu bakat, tindakan yang kamu lakukan tuh, yang bakal kamu dapat itu bisa merubah kehidupan Anda tuh ya dengan cara seni ya. Jadi seni kamu tuh bagus ya. Kalau misalnya Anda selain kamu seni menulis, seni yang lain pun juga bisa gitu loh. Jadi kamu bisa mengembangkan kebahagiaan kamu dengan cara mengembangkan bakat kemampuan kamu untuk memajukan karir kamu gitu. Jadi di sini ada suatu kata perubahan yang baik, hanya saja Anda kurang peka dan Anda kurang bisa menstabilkan ataupun menyeimbangkan situasi kondisi. Jadi Anda kurang bisa mensinkronisasikan situasi yang bagaimana Anda harapkan. Ini sebenarnya sih kalau saya lihat dari kehidupan lampau kamu itu, kamu adalah seorang imam besar ya, ataupun seorang pendeta ya. Jadi di kehidupan yang lampau, kamu lebih banyak melakukan suatu kata pembinaan diri untuk mensucikan kerohanian Anda ya, mensucikan jasmani Anda ya. Jadi Anda tuh punya suatu kata sifat religius yang tinggi dengan Tuhan Allahmu ya. Nah, jadi di sini Anda di kehidupan yang lampau Anda lebih banyak mempertahankan suatu kata pengetahuan spiritual Anda yang ya cukup lumayan ya bisa Anda pegang dalam kehidupan Anda dulunya itu ya. Jadi di sini kehidupan sekarang itu Anda harus mempunyai suatu kata getaran ya. Jadi di sini sebenarnya Anda punya suatu kata getaran dan niat yang baik ya. Hanya saja Anda itulah satu-satunya tuh emosi Anda yang meledak. Satu-satunya emosi Anda tuh harus dikurangi gitu. Karena emosi Anda tuh tidak baik sekali dia. Emosi Anda tuh ibadah seperti api, ya api besar, api yang berkobar-kobar, jadi merusak segala-galanya. Jadi sehingga apapun yang Anda rasakan tidak sesuai dengan apa yang Anda jalankan. Kalau bisa eh, rasa emosi Anda tuh dikurangi dan Anda harus lebih banyak meditasi dan berdoa meminta petunjuk dari Tuhan ya. Barulah Anda bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik yang bisa Anda dapatkan. Sebenarnya di sini kalau secara keseluruhan Anda kehidupan Anda tuh lebih banyak menderita ya daripada membawa satu kata keberkahan dan kebahagiaan. Jadi Anda tuh kehidupan Anda tuh sebenarnya tidak menyenangkan sekali karena Anda selalu bisa emosi karena sesuatu apapun kata impian susah untuk bisa Anda gapai. Jadi sehingga apapun susah untuk bisa mendapatkan suatu kata hal positif dalam diri Anda ya. Jadi apapun yang Anda kembangkan, apapun yang Anda dapatkan dalam hati jiwa Anda tuh kurang gitu loh. Apalagi Anda kurang mendekatkan diri pada hati jiwa Anda dan Tuhan Anda. Ya, itu yang saya lihat jadi perlu adanya perubahan. Oke, teman-teman, kartu ketiga sudah selesai. Kita akan lanjut lagi dengan kartu keempat.
Kartu keempat ya, dengan kucing warna abu-abu, kita akan memulai melihat ramalan kartu pertama. Ini kalau saya lihat dengan kartu keempat ya, kucing warna abu-abu, ini hidup kamu lebih banyak pasrah ya, dan menerima takdir ya. Jadi di sini kalau saya lihat kehidupan kamu itu monoton sekali ya. Tidak mau ada perubahan dan tidak ada kurang adanya suatu kata positif, motivasi yang bagaimana Anda jalankan. Nah, jadi di sini kehidupan Anda tuh kurang bagus sekali untuk mendapatkan suatu kata harapan. Secerca harapan baru pun juga Anda sebenarnya ada, cuman Anda kurang bersemangat dan tidak mau melakukan yang terbaik gitu. Jadi kehidupan ini sangatlah membosankan dan tidak mendapat suatu kata kebahagiaan ya. Padahal di sini satu juga Anda kalau misalnya Anda lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, meningkatkan spiritual Anda, kehidupan Anda jauh lebih bagus loh. Nah, cuman di sini ada sesuatu yang membuat Anda tuh jadi susah untuk mendapatkan suatu kata kebahagiaan. Hanya saja itulah teman-teman, kalau saya lihat kamu itu tidak mau bergerak sedikit pun dan kamu tidak memikirkan suatu kata hal positif untuk kehidupan kamu gitu loh. Jadi sebenarnya bagus bisa Anda jalankan, hanya saja Anda kurang bersemangat dan kurang bisa berpikir positif ya. Nah, terus juga di sini kamu itu tidak ada suatu kata rasa berbagi ya. Maksudnya ide pokok gagasan ataupun berbagi untuk kerjasama ataupun untuk saling membantu ya, memberikan suatu kata kehangatan dalam keluarga. Jadi di sini Anda lebih banyak egonya, keras kepala yang tinggi dan tidak mau banyak memasang kehendak orang lain sehingga Anda tuh susah untuk mengembangkan suatu kata kehidupan gitu loh. Jadi susah untuk diajak kerjasama ya. Jadi apapun itu kamu tuh lebih banyak menyondongkan kata kerja keras kepala yang Anda gapai. Sehingga ya apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda harapkan tidak sesuai dengan apa yang naluri Anda gitu. Jadi apapun yang Anda harapkan ya gitu-gitu aja sih di sini kehidupan kamu. Di sini kehidupan kamu itu kalau memang benar-benar ingin memperjuangkan ya, ada suatu kata perjuangan yang tulus ya, punya suatu kata rasa idealisme, setiap langkah yang kamu jalankan pasti bisa membawa dampak positif ya. Hanya saja Anda kurang gitu. Semua itu berasal dari Anda diri Anda sendiri. Jadi tindakan karma baik buruknya itu dalam waktu dekat yang Anda dapatkan itu ya semua pasti akan mendapatkan suatu kata hal yang baik. Jalan terbuka buat Anda. Semua berasal dari diri Anda sendiri. Jika memang Anda benar-benar ingin bisa mendapatkan suatu kata perubahan, Anda mulailah dari Anda sendiri. Karena di sini ada suatu kata doa resu, dukungan dari Tuhan Allahmu. Ya. Nah, jadi di sini kalau bisa kamu ya kerjain sesuatu untuk suatu kata usaha rencana tujuan, kamu harus kerjakan itu jangan dijalankan setengah hati gitu loh. Kalau bisa Anda lebih tulus menjalankan sesuatunya, jangan hanya sekedar kewajiban, tapi Anda kerjakanlah sebagai hak kamu sendiri untuk mendapatkan sesuatu kata hal yang baik itu untuk dirimu sendiri bukan orang lain gitu loh. Jadi kehidupan kamu itu jangan terlalu monoton. Anda harus bisa belajar bangkit dari masa lalu gitu loh. Terus juga di sini kalau bisa hidup Anda tuh harus penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Barulah jiwa Anda tuh bisa mendapatkan sesuatu harapan secerca yang bagaimana Anda harapkan gitu loh. Karena di sini sesuatu hal ya, semuanya itu kalau jika Anda tuh tidak ingin maju, tidak ada suatu kata usaha, semuanya pasti nihil dan Anda tidak mendapatkan suatu kata kesuksesan ataupun suatu kata positif yang bisa Anda gapai gitu. Jadi semuanya itu dimulailah dari Anda sendiri. Jika Anda tidak mau bangun, tidak mau bangkit, apapun semua tidak ada. Sebenarnya Anda butuh healing. Sebenarnya Anda butuh pencerahan aura, butuh penyembuhan. Nah, jadi di sini kalau secara gambaran saya kalau saya menerawang, Anda itu ada sesuatu kata gaib ya, hal-hal mistis yang ditanamkan ke badan kamu ya, ke jiwa kamu sehingga Anda sangat susah untuk bangun ya. Jadi di sini ada sesuatu kata roh yang hal gaib, hal kuasa gelap yang mendominasi Anda sehingga Anda sangat susah untuk bisa melakukan yang terbaik. Karena di sini ada sesuatu kata gelap
itu yang menutupi semua hal positif dari Anda gitu loh. Jadi di sini ditambah lagi emosi Anda meledak, ya, tidak ada suatu kata pergerakan, tidak ada suatu kata motivasi dan perubahan sehingga Anda tuh semua bakat kemampuan Anda tuh semua tersimpan dan terpendam gitu. Jadi satu-satunya Anda lebih banyak pencerahan aura, ya, membersihkan diri Anda. Jika memang Anda ingin dibersihkan, Anda bisa mencari saya bisa membantu Anda lebih jauh ya. Dan saya bisa membuat kehidupan kamu itu lebih normal kembali dan Anda mandi bunga dan lakukan pencerahan aura, terus Anda dekatkan diri Anda pada Tuhan. Ya, itu yang terbaik buat Anda supaya kehidupan Anda jangan monoton dan jangan uh, hanya begitu-gitu saja dan tidak mendapat suatu kata perubahan. Ya, karena kehidupan Anda tuh sangatlah membosankan dan tidak ada suatu kata motivasi dalam diri Anda. Di sini kalau saya lihat gabungkan dengan karma kehidupan masa lampau, sampai kehidupan sekarang, sebenarnya Anda tuh punya suatu kata amarah ya, rasa sakit yang tersembunyi di sini ya. Sebenarnya Anda tuh sampai sekarang itu Anda tuh lebih banyak putus asa dan terpendam satu kata rasa dendam ya. Kesel dan kecewa terhadap orang ya, meskipun Anda sudah tahu ada seseorang yang mengerjai Anda tapi Anda tidak bisa membalasnya karena mungkin di sini eh, Anda hanya sebagai manusia biasa ya, mungkin Anda hanya bisa berserah diri pada Tuhan dan Anda hanya bisa mengikuti air mengalir ya. Sehingga di sini Anda punya satu kata sifat sensitif, tapi bakat kemampuan Anda tuh semua apapun yang Anda alami, semua tidak ada sesuatu kata perubahan. Jadi sehingga di sini Anda hanya bisa dibilang dengan omongan rasa pahit ya, dengan omongan kasar, Anda hanya bisa menunggu waktu yang tepat aja untuk bertemu dengan Dewa Penolong gitu kan. Dan itu juga Anda punya suatu kata perasaan yang lebih menyakitkan dalam kehidupan yang Anda rasakan. Jadi ya teman-teman dalam kehidupan masa lampau itu ya Anda harapkan itu ya sampai sekarang Anda lebih banyak terpendam, emosi meledak, kehidupan monoton, tidak ada suatu kata pergerakan dan Anda melakukan yang semuanya itu tidak mendapat suatu kata perubahan. Jadi ya teman-teman kalau misalnya ada waktu ya kamu bisa percaya dengan saya bisa membantu Anda lebih baik ya. Nah, jadi di sini kedepannya Anda harus benar-benar punya suatu kata perubahan supaya Anda benar-benar bisa menggapai sesuatu harapan yang bagaimana Anda capai ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai dari kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini ya Anda pilihlah bagaimana yang terbaik dalam kehidupan Anda jalankan. Jadi apapun semuanya itu benar-benar bisa Anda sesuatu kan suatu kata impikan gitu ya. Jadi kehidupan Anda harus benar-benar melakukan suatu kata tindakan baik buruknya yang Anda dapatkan dalam waktu dekat, Anda bisa merasakan suatu kata positif dan negatifnya. Dan terlebihnya itu Anda harus lebih banyak introspeksi diri dan Anda lebih percaya pada Tuhanmu sehingga Anda semuanya itu pasti yakin bisa mendapat suatu kata jalan terbuka yang terbaik dalam kehidupan kamu ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya di nomor 0819 1963 5839. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.